Salam jumpa dalam Alpha Code Indonesia. Anda termasuk pemimpin kaca spion atau pemimpin kaca depan? Kalau kita bicara mobil, kaca spion itu ada dua ya, ada kaca spion dalam, ada kaca spion di luar. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, kaca spion dalam biasanya yang di depan kita di atas ya. Biasanya kita ngintip lihat orang di belakang. Kaca spion luar Anda udah tahu. Dan kaca depan yang paling depan, paling besar ya. Nah ini ada satu cerita menarik. Sekarang ini lagi musim sepeda Brompton. Katakanlah Anda sedang mengemudikan sepeda Brompton secara pelan gitu ya di jalan raya. Di depan Anda itu ada mobil Mercy ya. Anda nggak bermaksud men-follow mobil itu, tapi Anda pelan-pelan karena Anda juga baru belajar, baru mencoba adaptasi juga di jalan. Tapi kelihatannya pengemudi mobil itu selalu mengintip Anda. Dan dia memberi tanda bahwa dia nggak suka Anda di belakang dia. Jadi seolah-olah kalau bisa Anda jangan deket, kalau bisa Anda lewatin, atau apapun itu kodenya adalah dia sering mengintip dan nggak nyaman Anda di belakang dia. Nah, analogi ini menarik ternyata. Jadi dalam suatu artikel, nanti kita lihat referensinya. Jadi dia mengatakan bahwa ternyata banyak pemimpin kaca spion, bukan kaca depan, ya. Ciri-cirinya ada banyak. Jadi kita coba lihat, apakah Anda termasuk pemimpin kaca spion atau kaca depan, ya? Jadi yang pertama adalah, saya ambil di sini ada 6 ciri-ciri kepemimpinan kaca spion. Setelah saya baca sendiri, saya lihat menarik banget dan ini pasti biasanya ada ya. Kita lihat yang pertama, dia sering mengatakan kalau menemukan suatu change atau perubahan ucapkan oleh para pemimpin bertipe kaca spion adalah, oh bukan begitu cara kami melakukannya di sini. Kita punya cara yang sudah biasa kita lakukan. Jadi kalau mereka melihat perubahan, mereka malah takut kalau ada sesuatu yang hilang akibat perubahan itu diterapkan. Misalnya kalau zaman dulu kita bicara tiba-tiba harus pakai teknologi gitu ya. Ada sekelompok karyawan yang merasa, aduh gue biasanya data entry nih, tiba-tiba gue tergantikan. Jadi mindsetnya udah beda. Padahal harusnya mereka bisa mencari peluang untuk bagaimana mereka bisa memperbaiki diri, tumbuh dengan lebih baik ya. Jadi ini kata-kata yang paling sering mereka ucapkan. Yang kedua, kondisinya kayaknya udah nggak sebagus masa lalu ya, Dep. Sekarang udah susah semuanya gitu. Udah, apalagi corona ya, udah nggak bisa kembali seperti dulu lagi gitu loh ya. Contoh. Jadi di sini kita bisa lihat pemimpin kaca spion dia senang bernostalgia. Nostalgia sih nggak salah ya. Jadi nostalgia itu masa lalu, kita bicara masa lalu itu tempat yang menyenangkan untuk kita kunjungi, untuk kita ingat. Tapi sangat buruk kalau kita tinggal di sana. Gak ada no pain, no learning, no growth. Jadi kalau Anda mendengar pimpinan yang sering mengatakan seperti ini, hati-hati. Artinya Anda harus push, Anda harus tetap relevan dengan situasi yang ada sekarang. Yang ketiga, pimpinan ini micromanaging leaders. Ciri-cirinya ada 3 ya. Dia nggak suka percaya orang. Yang kedua, dia suka mempertahankan kebiasaan the way he or she doing something. Yang ketiga, mereka seolah-olah tahu apa yang terbaik untuk organisasi. Jadi biasanya mereka ini sangat tidak percaya orang lain, dia nggak mau melibatkan orang lain, dan membuat semua keputusan itu di tangan dia. Karena dia hanya percaya bahwa kalau dia turun, dia mengerjakan semuanya. Jadi very dangerous ya. Yang keempat, jadi pemimpin kaca spion ini dia berfokus pada sesuatu yang mempertahankan status quo, jadi kondisi saat ini. Jadi dia mengharapkan semuanya itu terjadi persis seperti yang sudah direncanakan. Jadi sangat bahaya kalau dalam 6 bulan ini dia mengalami situasi tiba-tiba berubah drastis, bingung ya. Padahal kalau kita bilang future leader, dia harus bisa melihat opportunity apa yang ada, memetakan rute yang ada. Ya kalaupun ada chaos, ada salah sedikit, kita masih bisa banting setir dan jalan lagi. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Yang berikutnya, no possibility thinking. Jadi mereka paling sering itu kalau kita bilang ada usulan A, B, C, dia pasti paling sering kata-katanya itu ada 2.
Nggak mungkin jalan lah, itu susah. Atau mustahil, nggak mungkin deh. Harusnya dia membalik pikirannya seperti ini, bagaimana supaya bisa terjadi. Jadi, tapi kalau dia sudah membatasi dengan nggak mungkin, ya udah tertutup. Ya, jadi no possibility thinking. Yang terakhir, mentalitasnya adalah mentalitas mereka. Jadi di sini hati-hati, ada yang mentalitas kami versi mereka. Jadi leaders kalau yang bertipe kaca spion, dia sering kalau ada kesalahan atau apapun, atau mungkin pimpinan dari atas mengatakan ini, dia selalu mengatakan mereka. Jadi ada peraturan nih dari mereka, ada peraturan dari top management seperti ini. Jadi mereka bukan menempatkan diri mereka sebagai pimpinan. Ya. Nah, poin yang terakhir ini penting banget, karena kalau kita bicara leader, pemimpin, terutama senior atau level tinggi di suatu perusahaan, itu Anda berarti mewakili organisasi, bukan tim Anda. Jadi mentalitas Anda adalah mentalitas we as a whole, ya. Jadi ada satu quote yang menarik untuk menutup kepemimpinan kaca spion atau masa depan ini adalah, your future start today. Don't go through life looking in the rear view mirror. Your life is filled with possibility. Jadi kalau tadi kita bicara analogi mobil Mercy sama sepeda pengemudi, kenapa sih dia harus pusingin yang di belakang? Kenapa dia nggak fokus di depan? Karena dia masih banyak tempat-tempat yang dia mau pergi di depan. Dan masih banyak pemandangan bagus yang bisa dia nikmati sambil jalan. Ya, kenapa malah dia terusik dengan mikirnya masa lalu atau di belakang dia? Oke, jadi semoga 6 tips ini membantu kita menganalisa, merefleksikan diri, kita termasuk pimpinan yang mana. Dan semoga kita bisa better ya. Terima kasih.